Rekan Pasutri senang dapat berjumpa kembali dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama kami, saya Penita Rensula Rosa dan istri saya Esther Kristiana. Ini adalah episode ke-23. Tentu kami berharap kualitas relasi kita sebagai suami istri semakin bertumbuh. Kita terus saling belajar untuk melakukan hal-hal yang membuat komitmen pernikahan kita semakin kokoh, intimasi semakin meningkat, dan passion kita semakin menggelora. Acara Pernikahan Bahagia ini melibatkan komunitas pasutri dari berbagai jemaat atau kelompok tertentu, dan dalam episode kali ini kita akan bersama dengan komunitas pasutri BYGM, Build Your Great Marriage Jakarta. Topik kita dalam episode kali ini adalah iman, dasar keselamatan keluarga. Kami berdua, saya dan Pendeta Arlianus akan memberi pengantar tentang topik ini. Setelah itu kita akan mendiskusikannya bersama. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chatroom yang tersedia. Kami akan segera memulai penjelasan tentang iman, dasar keselamatan keluarga. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas kemurahan Tuhan bagi kami boleh berkumpul kembali pada malam ini untuk bersama-sama saling berbagi dan saling belajar tentang bagaimana kami mengembangkan kehidupan pernikahan kami supaya punya dasar yang semakin kokoh, dan oleh itu kami boleh semakin mengalami hal-hal yang ajaib dari Tuhan dalam menjalani karir perkawinan kami. Berkati percakapan kami supaya dengan demikian bukan hanya kami yang di studio yang dapat memperoleh manfaat dari percakapan ini, tapi juga seluruh rekan-rekan pasutri kami yang bergabung melalui kanal YouTube YKB GKI TV. Kami serahkan percakapan kami dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat malam rekan pasutri. Topik kita dalam episode kali ini adalah iman, dasar keselamatan keluarga. Kami berdua, saya dan suami saya Pendeta Arlianus akan memberi pengantar tentang topik ini. Setelah itu kita akan mendiskusikannya bersama. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chatroom yang tersedia. Kami akan segera memulai penjelasan tentang iman sebagai dasar keselamatan keluarga. Apa yang sesungguhnya dicari oleh dua orang yang berasal dari keluarga berbeda ketika mereka mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan? Pertanyaan ini tentu dapat dijawab dengan sangat variatif, tergantung pada siapa yang menjawabnya. Orang yang materialistis mungkin akan menjawab mengumpulkan harta lebih banyak lagi, sebab penghasilan dua orang tentu lebih besar dari penghasilan satu orang. Mungkin orang yang mendewakan ilmu akan menjawab menggabungkan keahlian sehingga lebih mumpuni. Tetapi bagi Anda, apa yang sesungguhnya kita berdua cari ketika dulu kita memutuskan untuk menikah? Kami tidak tahu jawaban rekan pasutri yang lain, tapi secara normatif sebagai pasangan suami istri Kristen, pertanyaan ini hanya menyediakan satu jawaban, yaitu keselamatan. Keselamatan di sini, di dunia ini, dan keselamatan di surga. Keselamatan keluarga dalam menjalani hidup ini, di dunia ini, dan keselamatan abadi bersama dengan Tuhan. Tapi apa jaminannya bahwa keselamatan lahir batin seperti itu akan diperoleh oleh pasangan Kristen? Atau lebih tepatnya, apa yang memungkinkan sebuah keluarga memperoleh keselamatan yang menyeluruh lahir batin? Nah, untuk itu Ibrani 11 ayat 7 memberikan jawaban yang lugas kepada kita, itu iman. Sebagaimana judul kita, imanlah yang telah menyelamatkan keluarga Nuh dari bencana yang mematikan. Dan iman jugalah yang telah menyelamatkan seluruh keluarga Nuh dari penghukuman Allah, sehingga mereka termasuk dalam orang-orang yang diselamatkan. Jadi imanlah yang dapat membuat keluarga kita mengalami apa yang seharusnya dialami oleh pasangan suami istri, oleh keluarga dalam dunia ini.
Imanlah yang memungkinkan keluarga kita dapat mengecap kebahagiaan di dunia ini. Imanlah yang dapat membuat suami istri dapat saling menahan diri ketika amarah sedang menggoda. Imanlah yang dapat membuat keluarga mampu menghadapi krisis dengan tidak bersungut-sungut misalnya. Imanlah yang membuat keluarga dapat menghadapi persoalan-persoalan yang muncul dalam masalah-masalah keuangan yang bisa saja dialami. Iman juga yang dapat memberikan kearifan kepada suami istri dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada, yang tentu saja ada di antara mereka. Pendek kata, imanlah yang memungkinkan keluarga kita dapat mengalami segala kebaikan Allah atau segala berkat Allah yang memang telah disediakan Allah bagi setiap orang, bagi setiap keluarga. Imanlah yang memampukan kita menghadapi apapun dan siapapun di dalam perjalanan kita di dalam dunia ini. Tapi iman seperti apakah yang dimaksudkan di sini? Iman seperti apakah yang dapat kita teladani dari kesaksian keluarga Nuh yang telah membuat mereka sekeluarga diselamatkan oleh Allah dan mengalami segala berkat Allah di dalam kelimpahannya? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kami mengajak kita melihat kisah keluarga Nuh seperti dicatat dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Dalam kisah ini ada dua hal yang diperlihatkan keluarga Nuh, yang oleh penulis surat Ibrani ditafsir sebagai iman yang telah menyelamatkan keluarga. Yang pertama, menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Ini dapat kita temukan dalam Kejadian 6 ayat 9a. Kunci utama dari sebuah keluarga yang diselamatkan adalah anggota keluarga itu sendiri. Maksudnya, sebuah keluarga akan menjadi keluarga yang diselamatkan bila setiap dan semua anggotanya adalah orang-orang yang benar dan tidak bercela di hadapan Allah. Orang yang benar dan tidak bercela adalah orang yang patuh pada kehendak Allah, yang tidak terpengaruh oleh kejahatan dunia sekitarnya. Ada banyak orang bertanya, bahkan kemudian menjadi ragu-ragu. Dapatkah kita menjadi orang yang benar di tengah situasi zaman yang semakin ngawur dan bobrok seperti ini? Seperti sekarang ini. Dapatkah kita menjadi orang yang benar sementara dosa merajalela di sekitar kita serta menggoda dengan daya tariknya yang luar biasa? Dapatkah kita mempertahankan perkawinan sesuai kehendak Tuhan di tengah aneka prahara yang melanda keluarga di sekitar kita? Kalau kita melihat ayat 11 dan 12 dari Kejadian pasal 6 tadi, maka kita akan segera menyadari bahwa kehidupan yang penuh dosa dan kekerasan yang rusak secara moral ternyata bukan baru muncul pada masa sekarang ini. Dunia di mana Nuh hidup dalam dunia yang rusak juga. Ayat 11 dan 12 mengatakan, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dengan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Tapi meskipun dunia sekitarnya rusak penuh dengan kekerasan, toh Nuh tetap dapat mempertahankan kesucian hidupnya. Ia tidak ikut-ikutan berbuat dosa. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Nuh bukan saja benar, tetapi juga tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah, kalau Nuh dapat menjadi orang yang benar di tengah dunia yang jahat seperti itu, maka percayalah rekan pasutri, kita pun dapat menjadi orang yang benar di tengah dunia kita sekarang yang memang penuh dosa, kekerasan, bahkan kerusakan moral. Dan itulah wujud iman yang akan menyelamatkan keluarga kita dari segala bahaya yang menghancurkan, bahkan dari penghukuman dosa. Bila di tengah keluarga kita ada ayah, ibu, anak, suami atau istri yang beriman seperti Nuh,
yang tetap dapat memelihara diri dari godaan dosa, yang tidak ikut-ikutan dengan dunia yang memang semakin rusak secara moral dan penuh kekerasan ini, maka keluarga kita pasti menjadi keluarga yang diselamatkan. Dan itu berarti apa yang diharapkan, dirindukan, dicita-citakan dalam membangun sebuah keluarga telah ada di dalam genggaman kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Nuh bukan saja tidak bercela tadi dijelaskan, tetapi juga mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dalam ayat 9b dari Kejadian pasal 6, ya dicatat begini. Nuh itu bergaul dengan Allah. Nuh itu bergaul dengan Allah. Inilah manifestasi kedua dari iman Nuh kepada Allah. Ia memelihara hubungan dengan Allah. Kalau dalam yang pertama Nuh memperlihatkan imannya dalam relasi dengan sesama manusia, yaitu dengan menjadi orang yang benar, maka dalam yang kedua ini Nuh mewujudkan imannya melalui relasi yang benar di hadapan Allah. Dan pewujudan iman seperti inilah yang oleh penulis surat Ibrani ditafsir sebagai telah menyelamatkan keluarga Nuh, baik dari penghancuran di dunia ini maupun dari penghukuman Allah. Nah, belajar dari kesaksian firman Tuhan ini, maka kalau kita menginginkan keluarga yang kita bina ini, yang kita bangun ini adalah keluarga yang diselamatkan lahir batin, yang diselamatkan fisik maupun spiritual, kita pun harus mewujudkan iman kita melalui hubungan yang benar dengan Allah. Kita mesti bergaul dengan Allah. Nah, bergaul dengan Allah berarti bergaul dengan firman Tuhan, dengan firman-Nya, memelihara kerajinan beribadah baik secara individual ya maupun secara kolektif dalam ibadah-ibadah berjemaat. Misalnya sekarang karena kita masih online ini, bagaimana kita konsisten beribadah ya. Itu ibadah online itu bukan tontonan. Ketika ia berubah menjadi tontonan, kita sebenarnya telah merendahkan makna dari ibadah itu. Sehingga sebenarnya ketika di gereja kita dikatakan kita akan beribadah pada pukul 9 atau pukul 8 atau pukul 7, maka semestinya kita beribadah pada pukul yang sama yang diwartakan oleh gereja kita. Mengapa? Karena itulah kesempatan di mana kita bersama-sama dengan seluruh umat walaupun berada di rumah masing-masing, ya, tapi kita dihimpunkan dalam waktu yang sama, ya. Salah satu bagian ritus yang hilang adalah tempat yang sama. Ya, itu ritus yang hilang di online, tapi ada ritus yang tidak hilang, yaitu apa? Tatanya yang sama, peribadatan tata ibadahnya, dan waktu yang sama. Itu adalah bagian dari ritus. Ya, jadi kita perlu melihara kerajinan beribadah baik secara individual maupun kolektif dalam hidup berjemaat, termasuk atau apalagi sekarang sebenarnya ketika zaman online, ya, karena ada sekali banyak godaan untuk tidak beribadah bersama-sama. Kita anggap menonton sambil menyetir di mobil begitu, ya, sambil berada di warung kopi. Itu bukan ibadah minggu. Ibadah minggu adalah berhimpun bersama umat di jemaat kita masing-masing dalam waktu yang sama yang ditentukan. Nah, ini harus benar-benar kita perhatikan rekan pasutri, sebab dalam zaman modern ini ada banyak orang yang menomorduakan misalnya membaca kitab suci, menomorduakan ibadah, menomorduakan doa, ya, dan mengesampingkan atau menjadikan itu bukan sesuatu yang prioritas. Pada zaman sekarang ini banyak orang yang lebih mengutamakan dan mendahulukan misalnya nonton, ya, membaca berita-berita dari situs berita atau dari YouTube sekarang ini, ya, daripada membaca Alkitab. Ya, pagi-pagi kita bangun dan kita dengarkan dulu adalah channel yang mana begitu, bukan membaca kitab suci. Iya, kalau kita buka channel yang memang menyediakan berita firman Tuhan. Ada juga kan channel seperti channel YKB misalnya, setiap pagi jam 5 sudah tersedia renungan pagi. Nah, bahkan banyak orang yang hidupnya aktivitasnya lebih dikuasai atau ditentukan oleh berita di media massa daripada pada firman Tuhan. Berita tentang COVID ini menguasai keputusan kita gentar ini, kita takut itu, dan bukan lagi firman Allah, ya.
Bukan berarti kita boleh sembarangan. Kita tetap taat ya pada protokol kesehatan. Tapi kita tidak boleh membiarkan. Tapi ada orang-orang yang membiarkan dirinya dikendalikan oleh berita-berita itu di televisi, di media sosial, daripada percaya pada firman Tuhan yang menjanjikan penyertaan Allah. Berita di media sosial dan kawan-kawan yang menentukan tindakannya dan bukan firman Tuhan. Ketika pada masa media massa misalnya nih gencar ada berita tentang apa itu apa sih istri mengambil suami orang itu, pelakor ya, atau soal pil dan will misalnya, maka ada banyak suami atau istri yang mulai mencurigai pasangannya secara membuta, dan karena itu lupa berlaku sebagaimana seharusnya suami, lupa berlaku sebagaimana seharusnya istri yang sesuai dengan firman Allah. Maka pantaslah akhirnya terjadi banyak penyelewengan. Sebab bagaimana tidak menyeleweng kalau suami tidak lagi bertindak sebagaimana yang semestinya, dan istri tidak berlaku sebagaimana yang seharusnya. Bagaimana tidak terjadi penyelewengan ketika firman Tuhan tidak lagi menjadi pedoman dalam bertindak sebagai suami istri. Ada banyak orang yang cenderung berpikir lebih baik berolahraga misalnya, atau menghadiri sebuah pesta bersama keluarga, atau melakukan aktivitas bisnis daripada datang berbakti ke rumah Tuhan ya, ketika kita masih onsite ya, menghadiri acara persekutuan via Zoom, daripada itu mendingan nonton yang lain lah ya. Ada banyak acara di gereja kayak gitu, betul punya talk misalnya setiap hari apa itu? Setiap hari Rabu ya. Ada orang yang berpikir seperti itu ya, daripada Zoom-nya mengenai firman Allah, lebih Zoom mengenai yang lain. Bukan berarti yang lain tidak perlu, tapi prioritas. Pada zaman modern ini juga banyak orang yang lebih mengutamakan kegiatan profesinya atau keluarganya daripada misalnya datang berbakti ke rumah Tuhan. Kalau ada kegiatan bisnis atau profesi atau hobi, bahkan keluarga, yang lebih menguntungkan dan bentrok dengan kegiatan gereja, maka tidak jarang orang mengorbankan kegiatan beribadah sebenarnya. Itulah sebabnya mengapa kegiatan gereja pada masa onsite dulu pengunjungnya sedikit. Itu sebabnya mengapa pengunjung Zoom meeting atau apa kalau acara gereja daripada acara-acara apa itu yang lucu-lucu itu jauh lebih banyak sekarang. Terhadap kecenderungan seperti ini, firman Tuhan memperingatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ia tidak membiarkan sesuatu apapun menggantikan dirinya. Kalau keluarga atau pekerjaan atau hobi kita telah mengambil waktu yang semestinya kita persembahkan kepada Tuhan melalui aktivitas bersekutu, beribadah melalui online sekarang ini, maka suatu saat Tuhan pasti akan mengambil itu dari kita sehingga kita tidak dapat lagi melakukannya. Dan kalau sudah begini, maka keluarga yang diselamatkan, yang kita dambakan ketika kita menikah, akan menjadi sirna. Ingatlah, keluarga yang diselamatkan hanya akan kita alami dengan iman. Dan belajar dari Nuh, iman itu harus kita wujudkan dengan bergaul akrab dengan Tuhan melalui pengutamaan firman Tuhan dan kerajinan dalam beribadah. Jangan biarkan berita di media massa, media sosial, dan kawan-kawannya yang menentukan hidup kita. Yang boleh menentukan hidup kita adalah hanya Tuhan melalui apa? Firman Allah. Jangan jadikan kegiatan bisnis, profesi, hobi, bahkan keluarga itu sendiri menjadi yang utama atau lebih penting dalam hidup kita, melainkan Tuhan melalui doa-doa dan kegiatan peribadatan personal di rumah-rumah maupun di dalam komunitas melalui, kalau sekarang ini melalui ibadah-ibadah atau kegiatan gereja di Zoom atau dipakai portal yang lain. Inilah yang oleh penulis surat Ibrani disebut sebagai iman yang menyelamatkan keluarga. Jadi bila di tengah keluarga kita ada ayah, ibu, anak, suami atau istri yang mengutamakan atau menomorsatukan firman Allah, ibadah-ibadah, ya, lebih dari kegiatan lainnya, maka percayalah keluarga kita telah dan akan terus menjadi keluarga yang diselamatkan. Dan bukankah itu
Bukankah itu yang sesungguhnya kita harapkan, kita cita-citakan dalam membangun keluarga kita? Sampai di sini penjelasan kami tentang topik kita, iman dasar keselamatan keluarga. Kita akan melanjutkan percakapan kita dengan berdiskusi atau saling sharing tentang topik ini. Sementara rekan Pak Sutri menyiapkan pertanyaan atau opini atau sharing, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia. Kini saatnya kita berdiskusi dan saling berbagi. Rekan Pak Sutri yang bergabung melalui YouTube dapat menyampaikan pertanyaan atau sharing melalui chat room yang sudah tersedia. Ya, mungkin saya mau nambahin, Pak. Ya, silakan. Ya, terkait dengan kisah Nuh, ya, bagaimana Nuh itu berani tampil beda ya, Pak. Nuh itu berani tampil beda, dan Nuh itu dianggap apa ya? Dianggap gila dalam tanda kutip ya. Dia membangun bahtera. Kadang-kala dalam kehidupan kita sekarang ini, kalau kita bertindak yang benar juga kita dianggap gila oleh dunia ini. Ya, sehingga tantangan kita justru bagaimana kita berani gila gitu ya, berani tampil beda ya di tengah-tengah situasi dunia ini ya. Jadi misalkan ketika anak-anak karena kami masih Pak Sutri muda ya, saya pernah kasih tahu ke anak-anak saya ketika anak-anak saya harus bersikap jujur ya, itu bukan karena ada CCTV ya, tapi ya karena Tuhan melihat kita semua, perbuatan-perbuatan kita ya. Dan memang tantangannya kan nggak gampang ya, bahwa ketika satu kelas itu semua nyontek lalu cuma kita yang nggak nyontek, kan pasti kita dipandang gila ya. Tapi bagaimana kita tetap bertahan ya di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah itu. Jadi betul bahwa apa yang sampaikan Pak Rianus Wester tadi terkait dengan cerita Nuh ya, bahwa kisah Nuh ini menginspirasi kita di tengah-tengah dunia yang bobrok tadi ya, semrawut tadi, kita boleh tetap berani tampil beda. Nah, itu yang nggak gampang karena mungkin kita akan dicemooh oleh dunia ini sama seperti Nuh. Mungkin itu aja, Pak, refleksi. Termasuk dalam hubungan suami istri kan ya. Jadi ketika dunia ini misalnya punya gayanya sendiri yang serba bebas misalnya, dan kita menjaga, kita setia gitu ya, nggak neko-neko, mungkin juga ditertawakan juga oleh orang-orang tertentu sebenarnya. Iya, Pak. Ya, bisa tetapi, juga, Pak. Ya, berani tampil beda.
Oke. Ada pertanyaan? Kalau enggak kami yang bertanya nih. Nanya Pak? Ya. Bukan nanya, minta dielaborasi lagi tentang iman dasar keselamatan keluarga dalam hal yang praktis Pak. Tolong dicontohkan, dielaborasi Pak. Ya. Kalau tadi belajar dari Nuh kan, iman mereka itu mewujud dalam dua aspek tadi kan Bu. Pertama adalah dalam menjadi orang yang membangun relasi yang baik dengan sesama manusia. Hidup benar di tengah-tengah masyarakat yang kehidupan moralnya parah sebenarnya. Jadi itu wujud iman kepada Allah melalui sikap hidup. Ya, jadi kalau praktisnya keluarga bagaimana? Ya, kita menjaga relasi kita sebagai suami istri itu sesuai dengan firman Allah. Mungkin oleh itu kita akan ditertawakan oleh dunia karena pergeseran nilai tentang relasi suami istri, ya, itu berkembang luar biasa. Ya, udah lama sebenarnya nilai-nilai moral itu kan melonggar. Makanya ada orang menerjemahkan misalnya apa itu selingkuh selingan apa itu? Selingan apalah begitu ya. Ya. Jadi bolehlah untuk supaya kita bisa sebagai apa namanya kalau meningkatkan passion kepada pasangan misalnya. Ya. Nggak apa-apalah, yang penting kan cintamu kepada istrimu, kepada suamimu. Dan ketika kita tidak mau diajak seperti itu, kita mungkin lu penakut amat sih. Nuh oleh imannya, ia tetap mempertahankan nilai-nilai dari firman Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang pertama. Aspek yang kedua tadi kan soal relasi dengan Tuhan. Ya, jadi Nuh itu punya hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan. Memang di dalam teks itu tidak dijelaskan seperti apa bentuk kedekatan, tapi kami tadi menjelaskannya sebagai punya hubungan dengan Allah, ibadah-ibadah. Ya. Iman mewujud melalui apa? Melalui penyerahan diri kita kepada Tuhan. Melalui apa? Ibadah-ibadah. Ya, doa-doa keluarga. Ya, keterikatan kita dalam doa-doa sebagai komunitas. Itu wujud iman di sini. Memang kita bisa bicara iman sebagai kepercayaan kepada Tuhan. Bagaimana kepercayaan kepada Tuhan itu mewujud? Dalam case Nuh, mewujud dalam hidup yang benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar dan relasi yang sangat akrab dengan Allah. Ya, peribadatan yang berkualitas ya dengan Allah. Begitu Bu Tina. Kalau zaman sekarang gimana Pak? Ya itu tadi menjaga kehidupan relasi kita sebagai suami istri seperti firman Allah menyatakan. Misalnya, saya kasih contoh ekstrim ya. Ada orang-orang yang menganggap bahwa ketika ketidakcocokan terjadi di antara suami istri, maka perceraian adalah salah satu jalan keluar. Misalnya seperti itu. Bodoh lu mau aja digituin, udah cerai aja. Iman kepada Allah sebagai suami istri terwujud melalui apa? Konsistensi. Ya. Kita dalam menjaga, kita udah bicara komitmen ya pada episode awal-awal. Komitmen. Apa komitmen kita? Bahwa setia sampai maut memisahkan. Kita berupaya terus, memang berat. Tapi kita berupaya terus menjaga agar hubungan kita tetap terpertahankan. Bukan hanya formalitas. Tapi kita belajar untuk mengatakan, itu bukan jalan keluar. Kami harus berjuang. Itu misalnya. Ya. Nah, kalau soal ibadah, ya seperti tadi kami katakan, apakah ibadah-ibadah kita sebagai keluarga masih berjalan dengan, paling tidak apakah kita kalau misalnya makan bersama, kita doa bersama-sama atau doa sendiri-sendiri misalnya, itu wujud konkret dari iman kepada Allah sebagai suami istri. Atau ada maksud lain dari pertanyaan Bu Tina, silakan Bu kalau.
Maksud saya Pak, kalau dari Ibrani 1 ya Pak ya, kalau nggak salah ya, yang dikatakan iman adalah Bukti, dasar dari pengharapan kita dan bukti dari hal-hal yang segala sesuatu yang kita harapkan. ya. Nah itu kira-kira dijabarkannya di hubungan suami istri gimana Pak? Ya, kepercayaan kita kepada Allah, bukti kita beriman ya ketika kita dapat tetap mempertahankan relasi kita sebagai suami istri, bahkan ketika orang mengatakan itu pernikahannya tidak pernah dipertahankan. Bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan, bahwa kita percaya atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai suami istri, sebagai keluarga, ya, bahkan ketika orang mengatakan itu udah susah lah, ya, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita keluar dari pergumulan seberat apapun yang sedang kita hadapi sebagai keluarga. Pergumulan bisa macam-macam, bisa relasi, bisa masalah ekonomi, bisa masalah anak. Ya, ketika orang mengatakan ini sudah susah lah, susah diselamatkan. Ya, iman kepada Tuhan ya adalah tetap percaya bahwa memang sih kalau dipikir-pikir kayaknya berat nih, nggak mungkin terpertahankan. Tapi saya percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan menyelamatkan keluarga kami. Akan melepaskan, membebaskan keluarga kami dari belenggu, dari beban yang sedang menghimpit ini. Begitu, Bu. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi, Pak Yos? Malam, Pak. Malam, Pak Yos. Kita mungkin mau saksikan bagaimana pergumulan kami ketika kami merantau. Nah, ketika kami merantau, kami bergumul untuk pekerjaan selanjutnya. Nah, tadi yang Bapak sampaikan bahwa ibadah keluarga, terus makan malam bersama itu sesuatu yang mahal buat kita. Karena kami terpisah ribuan kilometer antara Bu Lea dengan saya, terpisah ribuan kilometer dan berbeda jam. Tetapi kami mempunyai Allah yang sama. Meskipun kami berdoa di tempat yang berbeda, kami saling mendukung dan kami mempunyai harapan bagaimana Tuhan menjawab doa kami. Jadi Ibu Lea mengirimkan teks yang dia dapatkan pada renungan pagi itu kepada saya, dan apa yang disampaikan itu sangat menguatkan saya pada waktu tersebut. Dan kita sama-sama jadi bergumul bersama, mendoakan bersama, dan juga menjadikan ini proyek pertama. Jadi ketika terjadi jawaban yang merupakan keajaiban, di mana kami bisa bekerja lagi di Indonesia, itu suatu keajaiban. Tuhan sudah pimpin kami sedemikian rupa di luar yang dapat kita bisa mengerti. Jadi yang kami saksikan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu Ibrani 11 ayat 1. Itu yang mungkin dapat kami bagikan. Ya, makasih Pak. Ini penting bahwa bahkan ketika kita tidak berada bersama-sama karena terpaksa oleh pekerjaan misalnya atau usaha, ibadah masing-masing kita kepada Allah yang kita percaya itu tetap penting dan bahkan memberikan dukungan satu dengan yang lain. Tadi kan hasil permenungan dari Ibu Lea dikirim ke Pak Yos dan itu betul-betul memberi kekuatan. Saling berbagi hasil permenungan kita terhadap firman Allah dalam ibadah-ibadah pribadi kita. Karena pada waktu itu berada di tempat yang berjarak jauh. Terima kasih Pak Yos. Ada lagi yang mau sharing
bagaimana relasi dengan Allah itu memberikan kekuatan atau menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari persoalan, dari beban, ya, dari apapun yang tak menyenangkan begitu. Silakan kalau ada yang lain. Ya, malam Pak. Selamat malam Pak Lambert. Saya ingin menceritakan pengalaman bagaimana Tuhan menyelamatkan pergumulan kami. Pada waktu anak kami masih kelas 3 SMP, saya aktivitasnya, istilahnya kerjaannya tidak seperti dulu lagi. Jadi lebih banyak yang saya di rumah, karena saya kerja kadang-kadang hanya seminggu sekali. Tentu dengan kerjaannya seperti itu otomatis mempengaruhi pendapatan, sehingga perekonomian kebutuhan kami otomatis terganggu. Nah, di situ kami sering berkomunikasi, berdiskusi. Yuli sering tanya sama saya itu, bagaimana ke depannya? Dulu kalau kerja normal saja, kita pas-pasan. Bagaimana kalau sekarang kondisinya seperti ini? Bagaimana nanti anak-anak kita sekolah? Jadi dari situ Tuhan menolong kami dengan Yuli bisa bekerja. Dan otomatis saya berpikir kalau kondisi saya seperti ini dan Yuli bekerja, otomatis sudah bisa menyelamatkan, paling tidak memenuhi kebutuhan kami. Tapi bukan hanya di situ saja permasalahannya, pergumulan kami itu. Jadi awal-awal Yuli bekerja itu juga banyak pergumulan, sehingga kami juga sering berdiskusi, berdoa bareng. Kami sering saling mengingatkan, kita berusaha dan kita berdoa, karena tiba saatnya Tuhan akan menyertai kita. Dan itu semua bisa berlalu karena Yuli bekerja dan anak kami lulus SMP dan mau masuk SMA. Pada saat itu kami tetap, terutama Yuli lebih sering karena kekhawatiran. Saya juga khawatir, tapi saya tidak tunjukin kekhawatiran saya. Jadi sering, ini bagaimana? Ini mau sekolah di mana? Nah, di situ karena kami juga sudah mulai menceritakan ke anak kami kondisi kami, sehingga awalnya kami mau lanjutkan anak kami itu di swasta. Cuma karena anak kami juga tahu keadaan kami, sehingga dia coba daftar di negeri. Dan puji Tuhan, dia bisa diterima di negeri, dan sekolahnya juga tidak jauh dari rumah kami. Di situ kami bersyukur karena pergumulan kami
satu persatu Tuhan jawab. Dan setelah dia sekolah SMA, anak kami yang kedua juga lulus dan mau masuk SMA. Itu juga pergumulannya sama. Bagaimana anak kita mau lanjutkan sekolahnya? Nah, kebetulan kakaknya sering ceritakan keadaan di sekolah kakaknya, sehingga dia ragu untuk mau melanjutkan di negeri. Tetapi kami bawa dalam doa, sehingga anak kami bisa terima, dan dia mau daftar di negeri. Dan puji Tuhan, dia pun diterima di negeri sekolah yang sama seperti kakaknya. Dan tidak jauh dari rumah kami, sehingga kalau saya antar sekaligus tidak terlalu butuh waktu yang lama dan juga biaya yang besar. Di situ pergumulan sekolah anak kami sudah bisa lewati karena Tuhan menyertai kami. Tapi tidak hanya sampai di situ, karena keadaan kami ini, kalau keadaan normal sih saya pikir tidak terlalu berat. Cuma karena kondisi kami tidak normal, karena saya tidak kerja seperti dulu lagi, sehingga merasa sangat berat. Dan di luar dugaan kami. Karena kalau bukan Tuhan mungkin kami tidak sanggup. Karena dengan anak kami sekolah, tiba-tiba saya melihat kondisi rumah kami, atapnya miring. Lalu saya ngecek ke atas, dan ternyata kuda-kuda atap rumah kami itu patah. Dan saya bisa hanya melihat, karena saya belum bisa buat apa-apa. Dan beberapa bulan kemudian, saya mulai cerita sama Yuli. Lalu Yuli mengatakan, bagaimana kalau kita tiba-tiba rumah kita rubuh dan timpa kita di dalam sini. Saya bilang, ya hanya untuk menguatkan saja. Saya bilang, tidak mungkin. Tuhan pasti menyertai kita. Dan beberapa kali saya naik ke atas dan saya lihat makin parah. Sehingga saya juga mulai khawatir. Saya minta tolong salah satu teman pelayanan di gereja, Pak Widi, sehingga dia ngecek, karena dia punya orang untuk bisa ngecek, jadi dia cek, dan dia mengatakan, Pak, sebaiknya jangan tinggal di sini, karena ini sudah tidak memadai. Saya terdiam artinya saya sebenarnya sudah tahu kondisi itu. Dan niat saya itu, saya panggil dia, dan apabila dia bisa betulin tanpa dibongkar, itu ya harapan saya, karena otomatis kalau dibongkar kan butuh biaya yang besar. Dan kondisi kami tidak memungkinkan untuk saya bisa benerin atap rumah. Lalu dia bilang, kalau enggak, meja makannya dipindahkan saja, Pak, untuk menjaga-jaga, karena pengalaman kami seperti ini sudah ada. Setelah kami cek dan kami pulang, tiba-tiba rumahnya rubuh. Lalu saya bilang, oke, kita lihat saja nanti. Dan setiap saya ke gereja, Pak Widi
suka mengingatkan saya, dan saya hanya menjawab iya Pak. Tapi di luar kemampuan saya, karena saya juga tidak tahu bagaimana saya bisa benarin rumah ini. Itu. Tapi kami hanya bisa bawa dalam doa. Dan juga Tuhan menjawab doa kami. Sehingga kami bisa betulin atap rumah kami. Dan itu saya sering cerita sama Yubi bahwa keadaan kita ini sering kita dengar dari orang kalau keadaan seperti ini, dan pada saat ini kita ngalami sendiri. Dan ini yang bisa menyelamatkan kita, Tuhan. Dan Tuhan bisa berikan kami kekuatan, Tuhan menyertai kami sehingga kami bisa menyelesaikan atap rumah kami dengan bantuan dari Pak Willy. Dan bukan sampai di situ saja. Di awal tahun, tiba-tiba orang tua kami sakit, serangan stroke. Di situ saya juga bingung pada saat itu, karena saya baru menyelesaikan rumah dengan kondisi yang seperti ini. Tiba-tiba Bapak sakit, serangan stroke. Pada malam itu kami bawa ke rumah sakit. Dan saya bertanya kepada dokter, dokter tolong cek orang tua kami. Lalu setelah dicek, katanya penyumbatan pembuluh darah. Sehingga dikasih infus, vitamin, saraf. Lalu saya tanya dokter, dokter, ini keadaan ini bisa disembuhkan atau tidak? Bisa kembali lagi seperti awal atau tidak? Dia bilang, bisa, tapi lama. Lalu saya sudah mulai berpikir, kalau lama bagaimana saya bisa membiayai rumah sakit? Dan pada saat itu dengan di luar kemampuan saya mengatakan kepada dokter, dokter, ini kami tidak ada asuransi buat berobat. Dan saya mau supaya berobat jalan saja. Sehingga dokternya diam. Lalu dia mengatakan, kalau begitu Bapak buat surat pernyataan saja. Saya bilang, nggak apa-apa.
Hanya dokter mengingatkan obat-obat ini diusahakan supaya diminum. Lalu malam itu beberapa jam di rumah sakit, lalu kami pulang. Dan bersyukur Tuhan masih menyertai kami. Sehingga Bapak ada perubahan, makin hari makin lebih baik. Dan bukan hanya sampai di situ saja. Anak kami kan kelas 3, lalu tamat SMA dan mau lanjut kuliah. Nah, ini yang dikhawatirkan kami. Karena keadaan saya seperti ini, sehingga itu jadi satu pergumulan. Bahwa bagaimana kita bisa menyekolahkan anak kita kalau keadaan kita seperti ini. Jadi kalau Yuli tanya seperti itu, saya hanya menjawab, tiba saatnya Tuhan akan menolong kita. Itu karena saya percaya, dan juga karena keadaan saya pada saat ini seperti itu. Dan anak kami bersyukur setelah dia tamat, karena dia juga tahu keadaan kami, dia mencoba untuk mendaftar di negeri, dan puji Tuhan dia bisa dapat di negeri. Itu semuanya di luar kemampuan kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Maka kami boleh melewati semuanya ini dengan baik. Kami tetap berusaha dan hanya berharap. Kami serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Lambert. Ya, dalam setiap pergumulan apapun, kepercayaan, iman kepada Tuhan tentu dibarengi dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh. Ya, pada ujungnya, tahap demi tahap, langkah demi langkah Tuhan memberikan atau menyelamatkan kita dari pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan yang mendera. Ya, saya percaya sharing Pak Lambert ini akan menjadi berkat bagi kita semua dan bagi seluruh rekan pastor yang bergabung di kanal YouTube YKBG TV pada malam ini. Baik, ada yang lain yang mau sharing tentang ini? Tentang bagaimana Allah, relasi dengan Allah, iman kepada Allah, iman kepada Tuhan menyelamatkan kehidupan keluarga kita. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada lagi, sebelum kami memberikan catatan atau kita mengakhiri acara ini, saya memohon Pak Daud memberikan sebuah catatan-catatan penutup atau semacam pandangan pastoral terhadap pergumulan-pergumulan yang telah disampaikan tadi misalnya oleh Pak Lambert. Silakan Pak Daud. Ya, terima kasih Pak Arlianus, juga Bu Esther dan Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika kita menjalani hidup pernikahan, kita berhadapan pada dua persoalan ya. Persoalan yang saya lihat adalah, kalau saya simpulkan tadi, yaitu godaan. Ya, godaan, dan kita belajar dari Nuh, ya, bagaimana di tengah-tengah godaan dunia yang ada,
Nuh boleh tetap taat. Ya, dan tolok ukurnya adalah bukan apa kata orang. Nah, ini yang kadang-kala menjadi tolok ukur kita juga ya. Kalau ada sekitar kita melakukan kesalahan dan kita juga melakukan kesalahan yang sama, seringkali kita punya pembenaran diri. Orang lain juga gak selingkuh kok, orang lain juga bercerai kok. Itu kan biasa. Ya, sehingga pada akhirnya tolok ukur itu berganti, bukan lagi firman Tuhan, tapi dunia ini. Ya, oleh karena itu betul bahwa tolok ukur itu harus tetap firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya tadi ya Pak Re sampaikan, kita bergaul dengan Tuhan. Ya, jadi tidak hanya godaan, tapi juga tantangan, pergumulan yang kita hadapi. Ya, iman kepada Tuhan ini menjadi dasar keselamatan keluarga yang tadi dari share dari Pak Lambert dan Ibu Yuli tadi, bahwa bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Ya, ketika kita berdoa, beribadah secara online ya, kita membaca renungan, bukan berarti tidak ada masalah, tetapi bersama Tuhan tetap ada masalah, hanya saja kita boleh dikuatkan melewati setiap masalah yang ada. Nah, saya mau bagikan satu ayat nih Pak Adrianus dan Bu Esa juga kita semua, dari Lukas pasal 11, ayat 13. Tuhan Yesus berkata demikian, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Seringkali kita memahami ayat ini hanya sepenggal di bagian pertamanya saja. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tapi sebetulnya ada yang lebih penting juga, gitu, tidak kalah pentingnya adalah di bagian B. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Setiap kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan terbaik, iya. Tapi masalahnya yang terbaik buat Tuhan belum tentu yang terbaik buat kita. Yang terbaik buat kita belum tentu terbaik buat Tuhan. Sehingga di doa yang kita panjatkan, Tuhan juga tidak hanya memberikan terbaik, tapi memberikan Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah penghibur. Penghibur ketika doa yang kita panjatkan tidak sesuai dengan kenyataan. Roh Kudus adalah penghibur yang menguatkan kita ketika pengharapan kita selama ini, ya ternyata kenyataannya berbeda. Nah, Roh Kuduslah yang menghibur kita, menguatkan kita semua di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi sebagai pasangan suami istri bersama dengan keluarga kita. Jadi, bersama dengan Tuhan, beriman kepada Tuhan, bukan berarti tidak ada godaan, tidak ada tantangan, tapi bersama dengan Tuhan kita boleh dikuatkan untuk mengalahkan godaan, bukan apa kata dunia, tapi apa kata firman Tuhan, meskipun dipandang gila di zaman sekarang ini, kalau nggak selingkuh, nggak asik gitu ya, kalau nggak cerai, nggak asik gitu, karena memang media massa yang banyak memberikan contoh-contoh seperti itu, ya, di medsos-medsos seperti itu, ya, tetapi juga dalam pergumulan yang kita hadapi, Tuhan juga boleh menolong, menyertai kita. Nah, saya yakin ketika kami melihat atau mendengar cerita Bapak Ibu ya, pengalaman di jemaat juga untuk Pak Lambert dan Ibu Yuli ya, di dalam pergumulan dihadapi yang kadang-kala saya nggak bisa ngomong apa-apa Pak Dianus sebagai pendeta. Dan saya hanya bilang begini, doakanlah pergumulanmu supaya Tuhan ubah menjadi kesaksian yang luar biasa. Mungkin nggak hari itu, tapi mungkin bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi. Dan saya yakin ketika Bapak Ibu punya pengalaman yang membuat Bapak Ibu menangis saat itu, ya. Dan ketika tadi Pak Lambert ya menceritakan juga dengan menangis juga, ya saya yakin air mata itu air mata yang berbeda. Karena air mata yang lalu yang waktu Pak Lambert alami itu adalah air mata kesedihan, ya. Tetapi air mata yang saya rasakan, ya, bahwa air mata itu adalah air mata sukacita. Ya, bahwa tengah-tengah pergumulan Pak Lambert, Ibu Yuli, dan kita semua alami, Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadi Bapak Ibu, dalam pergumulan iman kita, up and down, betul. Ya, makanya mari kita berdoa ketika pergumulan itu terjadi, Tuhan ubahkanlah apa yang kita gumuli, apa yang kita tangisi ini menjadi kesaksian luar biasa. Dan pada akhirnya Pak Lambert, Bu Yuli, dan kita semua yang punya pergumulan, ya, lalu nanti 1 tahun lagi lah, kita berhadapan dengan orang yang punya pergumulan yang sama. Kita akan jauh lebih menguatkan mereka. Sebab kita sudah mengalami, kita sudah tahu apa itu artinya, kalau kata Rasul Paulus, tahu artinya lapar, tahu artinya miskin, gitu, tahu artinya kekurangan,
ya, justru Rasul Paulus di titik itu dia bisa menguatkan banyak jemaat yang sedang dianiaya karena dia sudah mengalami itu semua. Jadi saya yakin inilah hikmah di balik tantangan yang kita hadapi. Tuhan pasti menolong kita dan buat kita pada akhirnya menjadi kesaksian bagi orang-orang yang juga punya pengalaman yang sama dengan kita. Saya rasa itu Pak Arlianus, Bu Esther, dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Daud. Christine mau menambahkan? Cukup, Pak. Oke, jadi menarik ya bahwa saudara dalam membangun karir perkawinan kita sebagai suami istri, terkadang karena persoalan yang begitu berat ya, kita terkadang mengeluarkan air mata, tadi itu yang dikatakan Pak Daud. Ya, karena begitu tahan lagi kita, hanya air mata yang keluar karena persoalan, pergumulan, rasa sakit yang menghajar kita. Dan setelah kita bergumul, berserah pada Tuhan, berdoa sambil berusaha juga, di ujungnya mungkin kita akan mengeluarkan air mata lagi. Tapi air mata yang berbeda. Bukan lagi air mata kesedihan, tadi Pak Daud mengatakan, tapi air mata sukacita. Ya, karena ternyata begitu baiknya Tuhan, bahwa kalau kita beriman kepada Allah itu tidak sia-sia. Ya, bahwa luar biasa Allah yang kita percaya itu akan menuntun, menolong kita setahap demi setahap melewati pergumulan-pergumulan yang kita alami sebagai suami istri atau sebagai sebuah keluarga. Maka mari terus merawat iman kita kepada Allah. Dengan apa tadi? Dengan membangun relasi yang akrab dengan Allah, memelihara ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Ya, dan mari tunjukkan iman itu dalam dunia ini dengan hidup yang benar. Ya, di tengah-tengah berbagai macam tarikan-tarikan dunia ini, godaan-godaan dunia ini, mari kita tunjukkan iman itu dengan hidup benar, membangun relasi sebagai suami istri dalam takut akan Tuhan. Rekan Pak Sutri, terima kasih atas kebersamaan kita dalam acara pernikahan bagian dalam episode kali ini di kanal YouTube YKB GKI TV. Terima kasih atas kebersamaan juga dari rekan Pak Sutri dari komunitas Baijim yang telah berpartisipasi dalam acara pernikahan bahagia ini, dan tentu kepada semua rekan Pak Sutri yang bergabung melalui kanal YouTube YKB GKI TV. Mari terus memelihara relasi dengan Tuhan sebagai suami istri melalui ibadah-ibadah sehingga pernikahan bahagia menjadi milik kita selamanya. Sebelum berpisah, kita akan berdoa dan saya akan meminta Pak Niti untuk menutup dalam doa. Pak Niti, silakan. Mari teman-teman sekalian kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami kembali mengucapkan syukur dan terima kasih. Tuhan telah menyertai kami di dalam acara pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam menuntun hidup kami, di dalam menuntun hidup pernikahan kami. Kadangkala kami tidak setia Bapa, tapi Engkau senantiasa setia menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk acara-acara kami selanjutnya, biarlah Tuhan juga berkenan memberikan hikmat kepada kami semua, dan juga secara khusus bagi Pak Arlianus dan Ibu Esther, supaya topik-topik yang baik yang Tuhan boleh ilhamkan kepada kami dan juga kepada Pak Arlianus untuk kami bahas, kami diskusikan pada acara-acara kami semua. Kami juga berdoa bagi kami yang ada di tempat ini dan juga bagi pasutri-pasutri yang akan mendengarkan, biarlah Tuhan juga berkati, Tuhan berkenan pakai apa yang kami diskusikan ini boleh menjadikan kekuatan bagi kami dan pasutri-pasutri yang akan mendengarkan kelak. Terima kasih Bapak atas segala kasih sayang Bapak di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini kepada Bapak. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita, dan kita akan berjumpa pada episode akan datang pada Kamis depan. Dan salam bahagia dari kami, saya Pendeta Arlianus. Saya Esther Kristiana. Tuhan memberkati pernikahan kita. Sampai jumpa.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.